Lainnya, sejumlah tantangan dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah status desa mandiri di Indonesia. Mulai dari kendala sarana dan prasarana, infrastruktur, hingga adanya potensi korupsi dana desa. Lalu seperti apa tantangan pemerintah dalam membangun desa? Berikut ulasannya untuk Anda. Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Wamendes PDTT, Paiman Raharjo menyebutkan jumlah desa mandiri di Indonesia meningkat dari semula 174 desa pada tahun 2015 menjadi 17.023 desa per 7 Oktober 2024. Ia menyebut hal ini terjadi karena adanya penggunaan dana desa sejak tahun 2015 lalu. Dana desa ini diklaim berdampak positif pada naiknya status desa dari sangat tertinggal dan tertinggal. Bahkan saat ini sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Pulau Jawa. Namun hal berbeda terjadi di luar Pulau Jawa, seperti di Papua yang masih banyak wilayah yang memiliki desa sangat tertinggal. Berdampak positif pada naiknya status desa. Dari sangat tertinggal saat ini sudah hampir tidak ada. Yang ada itu saat ini ya sangat tertinggal dan tertinggal itu adalah di Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Jayapura, kemudian Maluku Utara dan satu lagi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, artinya hampir seluruh Pulau Jawa itu sudah ada, tidak ada yang namanya desa tertinggal. Nah, sehingga jelas kalau kita lihat bahwa data BPS tadi menunjukkan bahwa begitu pentingnya dana desa karena sangat berdampak positif dalam rangka pembangunan desa. Sejumlah tantangan pun dihadapi dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti penyediaan pasokan listrik ke desa terpencil. Hal ini diakui oleh EVP Pengembangan Listrik Desa PT PLN Persero. Elektrifikasi di pedesaan menjadi hal yang cukup penting dalam upaya pembangunan desa. Namun kendala aksesibilitas serta infrastruktur dapat menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan pasokan listrik di wilayah desa terpencil. Catatan kami total masih ada 12.000 lebih desa dan dusun yang harus dilistriki sampai dengan tahun 2027. Harapan kami memang dukungan dari pemerintah, terutama terkait dengan pendanaan bisa diberikan ke PLN sehingga listrik itu sesuai cita-cita bersama bisa sampai ke masyarakat, sampai ke daerah-daerah terpencil. Target desa yang ingin dilistrik ini memang semakin jauh dan terpencil lokasinya. Yang dihadapi pertama adalah aksesibilitas, jalan, jembatan. Kalau tidak ada jalan dan jembatan, usaha yang dilakukan PLN untuk dapat mengantarkan material pembangunan itu ke lokasi desa itu semakin mahal. Selain faktor sarana dan prasarana, infrastruktur hingga pasokan listrik, adanya potensi terjadinya tindak pidana korupsi oleh kepala desa juga dirasa dapat menghambat efisiensi dari pengelolaan dana desa. Apalagi tiap tahunnya, anggaran dana desa mengalami kenaikan. Wakil Menteri Desa PDTT menyebut perlu dilakukan evaluasi rutin dalam hal penggunaan dana desa. Adi Dwinanda, Urip Handoyo, Jakarta.